Kemudian di antara keistimewaan Islam, Islam tidaklah melarang sesuatu kecuali untuk menghalangi kemudaratan menimpa manusia. Contoh, Islam mengharamkan khamar. Saya enggak tahu agama yang jelas-jelas mengharamkan khamar kecuali Islam. Dan kita tahu khamar itu ummul khaba'ith, induk dari segala perbuatan keji. Betapa banyak terjadi bunuh-bunuhan karena khamar, kecelakaan karena khamar, pertikaian, perkelahian karena khamar. Banyak orang bunuh diri juga karena khamar. Maka Islam mengharamkan khamar dan tidak ditemukan dalam agama lain secara tegas mengharamkan apa? Khamar. Islam sejak dahulu sudah mengharamkan khamar. Kenapa? Karena Islam mengagungkan akal. Islam menghormati akal. Akal ini sangat penting, membedakan manusia dengan hewan. Dengan khamar, seorang akalnya hilang. Dengan khamar, orang seperti orang gila. Islam tidak ingin seorang manusia yang mulia kemudian bersikap seperti orang gila. Coba kalau ada orang misalnya dia bijaksana, kemudian dia teler. Kayak apa? Ente shouting, ente masukkan YouTube. Ini orang teler ya. Kayak orang gila. Tatkala dia sedang mabuk, dia bongkar rahasianya lah, dia ceritakan keburukan istrinya lah, dia bongkar aib dirinya lah. Islam mengharamkan khamar. Tidak ada agama yang lain tegas mengharamkan seperti Islam mengharamkan zina. Mengharamkan zina dengan sebab-sebabnya, dengan segala sebab-sebabnya. Agama-agama yang lain mungkin ada pengharaman, tapi sudah dirubah oleh pengikutnya sehingga menggampangkan masalah zina. Ada masalah mereka bebas zina sana sini. Saya sampai ke suatu negara Eropa, subhanallah, lihat bagaimana indahnya Islam. Banyak di antara mereka tidak mau nikah, maunya zina saja, tidak mau nikah. Islam coba mengajarkan tentang pernikahan, tentang indahnya pernikahan, tentang wanita itu sangat dimuliakan, tidak boleh disentuh oleh siapa saja. Menurut Islam wanita itu perkara yang sangat mulia, tidak boleh dinikmati oleh setiap orang, tidak boleh dicowel oleh setiap orang, tidak seperti bis yang bisa dinaiki oleh setiap orang. Tidak. Wanita sangat mulia. Mau nikah harus pakai wali. Kenapa? Karena wanita sering geeran, dirayu sedikit sama laki-laki, iya, ternyata habis dicerai, dicerai. Apalagi banyak laki-laki yang serigala ya. Sehingga banyak wanita dibohongin, dinikahi, habis itu diambil mahkotanya, kemudian dicampakkan. Maka Islam mengatur harus ada apa? Wali. Islam ini mengikat-ikat? Enggak, Islam tidak mengikat. Islam mengatur melihat kemaslahatan. Bahkan wanita kalau bersafar hendaknya ada mahramnya, karena dia butuh, mungkin ada yang menemani, beli apa-apa, ngangkat-ngangkat apa-apa, ada mahramnya. Kalau sudah punya keluarga, Islam mengatur tentang bagaimana berbakti anak kepada orang tua. Antum cari agama mana yang menjelaskan sangat detail bagaimana seorang anak berbakti kepada orang tua? Cuma Islam. Antum cari dalam agama manapun, tidak ada yang detail, pahalanya besar, luar biasa, berkorban, berjihad untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tidak ada kecuali dalam Islam. Akhirnya agama-agama lain, anak-anak kurang berbakti. Di sebagian negara, kalau dia sudah tua, dia merasa bahwasanya sudah tidak bermanfaat, tidak diperhatikan lagi anaknya, dia bunuh diri. Di sebagian negara-negara Eropa, saya ke sana, tidak mau nikah. Kenapa? Takut anaknya durhaka. Apalagi mereka buat peraturan. Kalau anak dimarah sedikit, anaknya tersinggung, lapor pada pemerintah. Akhirnya anaknya diambil. Hak pengasuhannya diambil. Dan itu terjadi. Bapaknya dilaporkan polisi oleh anaknya. Sehingga mereka tidak mau punya anak. Akhirnya kumpul kebo, lapor ke RT. Ini ada kebo saya baru. Jadi itu mereka lakukan. Nanti kalau mereka ada bosan, ganti kebo yang baru. Begitu. Mereka tidak mau nikah karena mereka pikir nikah itu berat, ada peraturan, nanti harus belikan ini. Subhanallah, Islam indah sekali. Antum jalan di Eropa, antum lihat bedanya orang Islam sama orang kafir. Orang Islam kemana-mana bawa anak 2, 3, nenek-nenek didorong oleh cucu-cucunya, nenek-nenek bawa cucu-cucunya, masya Allah, mobil penuh. Itu pemandangan orang Islam. Antum lihat orang kafir bawa anjing. Kemana cucunya, kemana anaknya, saya juga bingung. Kemana? Banyak di antara mereka tidak mau apa? Tidak mau nikah. Tatkala mereka sakit terkapar di rumah sakit, ini terjadi di negara-negara kafir. Tidak ada yang jenguk. Coba kalau orang Islam yang sakit, ponakannya, bapaknya, kakaknya, adiknya, rumah sakit ramai. Dia terkapar, tidak ada yang jenguk. Betapa sedihnya kita di rumah sakit, tidak ada yang jenguk. Kita aja, saya waktu sakit, waktu dioperasi, yang nemani istri saya, ya saya juga pingin ada teman-teman, ada suasana. Apalagi tidak ada yang datang. Sampai di antara anak mereka ada yang telepon, salah seorang kerabat saya, kerja sebagai bapak. Dia bilang, suster, kalau bapak saya mati, telepon ya. Kalau belum mati, jangan telepon. Subhanallah. Sampai satu hari ada teman yang salah, lagi sekarat, dia telepon anaknya, ini bapak kamu lagi sekarat. Saya kan sudah bilang, nanti kalau mati baru telepon. Dan itu kenyataan. Tapi tanya kenapa kamu nggak ada yang jenguk? Aduh, saya dulu waktu masih muda tidak mau nikah. Takut, karena takut kalau punya anak, nanti cari nafkah buat anak, mengurangi rizki, suudzon sama Tuhan. Kata Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Kami yang beri rizki kepada anak kalian sebagaimana kami beri rizki kepada kalian. Orang Islam husnudzon.
Dan itu kesengsaraan tersendiri tatkala seorang sudah tua tidak ada keluarganya. Kesengsaraan. Dia mau teman kemudian anaknya taruh di panti jompo. Ya akhirnya dia senang pengen lihat cucunya, pengen lihat anaknya enggak ada, gimana muncul cucu. Oleh karenanya saya bilang Islam adalah agama yang sangat indah. Tidak ada satupun yang Islam haramkan kecuali ada mudarat di balik hal tersebut, sehingga dilarang oleh Islam. Islam tidak memotong syahwat manusia, mustahil. Haram nikah. Kalau mau jadi orang soleh tidak boleh nikah sebagaimana dalam agama yang lain. Tidak mungkin begitu. Islam, Nabi mengatakan, "Wa ana atazawwaju nisa." Saya orang paling bertakwa dan saya menikahi para wanita. Tetapi ada pengaturan. Banyak yang halal lebih banyak daripada yang haram. Yang haram sedikit, itu saja yang diharamkan. Yang halal masih banyak.